Silakan dibuka mushafnya atau aplikasi yang tersambung ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, duhai anak cucu Israel, Bani Israel. Nanti kita akan bahas siapa mereka itu yang dimaksud. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah dan syukurilah oleh kalian beragam nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan tepatilah, tunaikanlah komitmen janji kalian kepada aku, maka aku pun berkomitmen untuk menepati janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan ingatlah, suatu saat cepat atau lambat kalian akan kembali kepada aku sesuai dengan ajal yang telah aku tetapkan. Baik, sekarang kita akan masuk pada inti bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai di ayat 39 bahwa Allah Subhanahu wa taala, konstruksinya teman-teman dikembalikan dulu bagi yang baru bergabung supaya ada ketersambungan pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Teman-teman boleh atau dipersilahkan mereview kajian-kajian sebelumnya sehingga paham, oh kesini maksudnya, gitu ya. Sehingga saya tidak punya waktu banyak untuk mengulang kembali dan habislah sisa waktu kita untuk membahas yang sebelumnya, ya. Jadi kalau kita kembalikan khususnya dari ayat ke-21 sampai ayat 39, konstruksinya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 21 saya selesaikan sampai 39. Ya, konstruksi besarnya kurang lebih begini. Manusia dicipta. Dijelaskan tujuannya, kan? Mengapa manusia diciptakan? Tujuannya apa? Itu kan? Ini dijelaskan, kan? Kemudian menjelaskan tentang pencipta. Siapa pencipta itu? Itu kan? Dijelaskan. Kemudian setelah itu, setelah mengerti tujuan hidupnya dan paham tentang siapa yang menciptakannya, kan harus tahu kenapa kita wujud di muka bumi ini, ya, siapa yang telah menjadikan kita eksis di sini, ya. Kita kan bertanya, mencari, itu pasti itu. Ketika kita bertanya kemudian kita mencari, Al-Quran memberikan penjelasan, pencipta kamu ini yang mencipta langit, menghamparkan bumi dan sebagainya, gitu kan. Tujuan penciptaan kamu tuh ini temukan di ayat 21, 22. Kemudian setelah itu dijelaskan, setelah kita paham tujuan hidup kita, kemudian siapa pencipta kita, kita bertanya bagaimana cara menjalani hidupnya, maka diterangkan tentang pedoman hidup. Pedoman hidup. Ya? Nah, saat menerangkan ini, Allah men-challenge dulu, ya. Di-challenge kita tentang bagaimana menemukan pedoman yang benar, sehingga menantang siapapun untuk meriset Al-Quran. Meriset Al-Quran. Ya, silahkan. Bagaimana standarnya sesuatu menjadi pedoman hidup, ya kan? Lalu ini yang menarik didapatkan dalam Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang men-challenge semua pembacanya atau orang-orang yang ingin mengetahuinya, bahkan untuk meneliti. Silahkan, ya, silahkan dikaji, silahkan diteliti, silahkan ditemukan satu kesimpulan yang memberikan kesadaran kepada kita bahwa ini bukan karya manusia. Ya, nanti dijelaskan sifat-sifatnya. Kalau karya manusia bisa begini enggak? Yang lafadznya terpelihara, yang mudah untuk dihafal oleh siapapun. Semua kalangan sampai yang tak bisa melihat pun bisa hafal Quran. Ya, dari mana logikanya karya manusia bisa seperti itu? Kemudian yang tidak pernah bosan dibaca, kok bisa tiap orang itu bisa baca 17 kali Al-Quran dalam sehari? Al-Fatihah, dan nggak pernah bosan, itu setiap hari dilakukan. Kok bisa setiap hurufnya terjaga, nggak ada yang berubah, ya, dari mulai awal diturunkan sampai kini, sampai kita berkehidupan berakhir, terjaga gitu. Nah, ini diminta untuk diriset, termasuk kontennya. Itu kan tadi baru bahasa lafadznya, ya, kata kalimatnya, termasuk isinya. Silahkan cek isinya.
Apakah mungkin seorang Muhammad SAW bisa memberikan penjelasan tentang secara ilmiah tentang analisis langit, bumi, tentang hewan, tentang kejadian di masa lalu, tentang Fir'aun, kisah nabi-nabi, rasul sebelumnya, sedangkan beliau tinggalnya di tempat yang tidak punya akses untuk mendapatkan informasi yang demikian, dan tidak bergaul dalam konteks ilmiah, pelajaran-pelajaran atau pernah sekolah gitu kan, bahkan tidak membaca dan tidak menulis ya, dalam konteks pembelajaran formal tidak ditemukan, atau bahkan informal. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Lalu setelah itu, setelah di-challenge, nah, dijelaskan kemudian alur kehidupan. Alur kehidupan kita yang tidak hanya hidup di bumi saja, tapi di bumi membawa misi yang satu saat kita akan kembali, ya kan? Nah, kembalinya kemana dijelaskan. Nah, ini satu-satunya kitab suci yang menjelaskan secara detail dari mulai kehidupan di bumi, kemudian juga setelah itu kemana, ya, lalu alurnya seperti apa, kronologisnya bagaimana, sampai kemudian kembali lagi sampai kehidupan abadi. Detail sekali disampaikannya. Ya, ini sampai ayat 25 kita temukan. Lalu setelah itu dijelaskan kepada kita yang paling menarik itu supaya memanfaatkan kehidupan dengan baik agar tidak menyia-nyiakan ya proses kehidupan itu, ya menjaga ya kondisi kita supaya menjalani hidup dengan baik, pola hidup baik, pola hidup yang baik, ya. Ya, ini dicontohkan jangan sampai Anda beraktivitas seperti nyamuk, ya, cuman makan, minum, sedot darah, setelah kenyang mati gitu kan. Jadi jangan sampai hidupnya seperti hewan. Cuman berangkat gelap, pulang gelap, makan, minum, tiba ajal, mati, seperti itu ya. Nah, setelah itu tumbuh penyakit-penyakit yang buruk. Ya, baik itu kemudian menyimpang dari pedoman kehidupan, ya, menjadi fasik, ya, kemudian setelah itu memutus silaturahim dan sebagainya. Sampai lupa bahwa suatu saat kita akan kembali. Maka disadarkan kembali di ayat ke-29 bahwa Allah yang telah mencipta semesta ini, bahkan mencipta bumi, mencipta langit dan sebagainya, itu untuk memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa kehidupan kita pada saatnya akan kita ketahui sudah teratur semuanya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditutup dengan ayat 29 itu ya sebagai penutup mukaddimah yang menyimpulkan tentang desain ya semesta. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi setelah aku sediakan semua yang kehidupan di bumi untuk kalian itu, dan aku juga desain langit demikian adanya, ya semua untuk memberikan dan mendukung kesuksesan misi kalian di bumi. Jadi jangan sia-siakan ya, bangun pola hidup yang baik, jangan bersikap seperti hewan, jangan memutus silaturahim, gitu kan? Jangan kemudian membangun konflik dan sebagainya. Berbuatlah kehidupan dengan alur yang baik sehingga mendapatkan surga, tempat kembali, ayat 25. Kemudian ketahuilah bahwa semua yang di bumi sudah aku desain untuk memudahkan hidup kalian sampai kalian kembali dalam kebaikan. Lalu setelah itu dijelaskanlah tentang kisah manusia pertama untuk memberi contoh. Jadi kalau kita tanya gimana cara berkehidupannya sehingga berjalan dengan baik, maka Allah jelaskanlah tentang kisah Adam saat mulai diciptakan, kan? Dan kita sudah ketahui dalam kisah Adam ini dari ayat 30 sampai dengan 39. Nah, jadi dari sini 21 sampai ke 29 kita temukan 30 sampai 39-nya ketika memberikan contoh kehidupan Adam alaihissalam dari mulai dicipta, ya kan? Lalu setelah itu diberikan bekal pengetahuan, ya. Lalu diviralkan di kalangan malaikat dan jin, jin tentang misi utama ini, ya. Setelah itu dijelaskan misi hidupnya, ya, di bumi tentunya. Lalu kemudian diberikan pelatihan, ya, ada training sementara, ya, di surga sementara. Nah, lalu diperkenalkan tentang perintah dan larangan, perintah plus larangan, serta faktor-faktor yang terkait dengannya. Kalau perintah ini nanti bisikan-bisikan atau support kebaikan yang berasal dari malaikat nanti, ya. Kemudian yang larangan ini kebanyakan nanti provokasinya datangnya dari setan. Nah, sehingga kita temukan malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Ya, setelah ini dijelaskan, ditempatkan,
Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengenal tentang musuhnya itu, Adam diizinkan oleh Allah ya untuk kemudian tinggal di surga, beraktivitas yang sifatnya training sementara, sehingga bisa merasakan bagaimana godaan-godaan setan itu baik pada dirinya, pada pasangannya itu Hawa alaihissalam, dan pada satu titik kemudian terjebak pada larangan itu akibat provokasi setan. Maka pada saat itulah kemudian dengan izin Allah diturunkan formulasi, kalau ini mengikuti perintah hasilnya bagaimana, kalau terjebak pada larangan bagaimana cara kembalinya. Maka di sini kemudian muncullah jalan taubat. Ya. Jadi kalau sudah salah jangan memilih jalan ninja. Ini jalan ninjaku bukan, pilih jalan taubat. Ini jalan taubatku. Nah, ini sampai ayat ke-37. Ya, jadi ini sebetulnya pelajaran penting untuk kita anak cucunya, karena di surat Al-A'raf yang pernah kita bahas dulu dari ayat 26 sampai dengan ayat ke-30 pada intinya, kita akan temukan bagaimana Nabi Adam mengingatkan, nanti kalau kalian menjalani kehidupan, ya bani Adam la yaftinukumus syaitanu kama akhraja abawaikum ya minal jannah. Ya, jadi hai anak cucu Adam, Allah memberikan pesan, ya, belajarlah dari kisah Adam alaihissalam. Jadi Adam diizinkan tergelincir, tergoda itu sebetulnya ingin mengambil pesan intinya supaya menurunkan kalimat taubat seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Untuk kita, ya mudah bagi Allah menjaga Adam karena kan terpilih sebagai seorang nabi, tapi diizinkan mengalami situasi itu supaya keluar kalimat taubat untuk membedakan antara manusia dengan setan. Setan salah, tidak kenal taubat. Manusia salah, manusia mesti bertobat sepanjang dia memiliki sifat kemanusiaannya. Itu poinnya. Lalu setelah ini khatam, diajarkan, perintah sudah mengerti, larangan sudah paham, menjauhinya bagaimana, bekal ilmunya sudah ada, orientasi sudah jelas, itu kan? Kemudian sudah kenal dengan semua dan siap untuk diturunkan, maka ayat 38 ya memberikan satu konstruksi kehidupan baru di bumi, ya, kehidupan membawa misi ya, di al-ard, kita terjemahkan dengan bumi karena umumnya ini yang kita huni, kan? Maka disampaikanlah kemudian formulasi kehidupan misi di bumi itu dengan dua desain saja, yaitu sukses dan bahagia plus bahagia. Jadi pedoman yang disiapkan, kembali ke sini, pedoman yang disiapkan, pedoman hidup yang Allah siapkan untuk semua Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat itu terjadi. Saat mereka membawa kehidupan misi di muka bumi, pedoman ini akan mengantarkan pada kehidupan yang sukses dan bahagia. Apapun yang dikerjakan cenderung pada kesuksesan dan potensi kebahagiaannya tinggi sepanjang mengikuti apa? Pedomannya. Itu yang dimaksud qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah, itu hudan yang dimaksudkan di sini. Ya, saya sudah pernah jelaskan dengan detail dari mulai kitab pertama terus sampai Al-Qur'an itu disebut dengan hudan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi Al-Qur'an pun disebut apa? Hudan. Kalau kita hidup di era kini mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicapai, gitu kan? Nah, sebaliknya, orang-orang yang ingkar dengan ini semua, dia memilih jalan hidupnya sendiri, mengabaikan itu, mengingkarinya, dan merasakan bahwa dia bisa berkreasi, ya Allah menyampaikan silahkan saja. Ya, silahkan saja. Kamu tidak patuh, ya itu pilihan kamu. Kamu kemudian menyimpang, itu pilihan kamu. Ya, sesuatu yang menutup diri, menyimpang dari sesuatu disebut dengan kafar. Ya, jamaknya kafaru. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Sedangkan orang memilih untuk menyimpang, menutup dirinya, kemudian menggali secara personal dan berbuat kreativitas sesuai dengan keinginannya saja. Maka nanti di ayat lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Nabi, ya'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Kalau kamu memang menutup diri kamu, ya, bersifat kamu secara personal menyimpang dari apa yang telah ditetapkan, itu pilihan kamu. Tapi kamu akan dipertanggungjawabkan ketika pulang kepada Allah di akhirat nanti. Jadi sampai ayat 38 nih konsep keberhasilan sampai dengan kembali kepada Allah. Di ayat 39 adalah konsekuensi bagi yang menyimpang dari semua ini. Di sini ada konsekuensi dari penyimpangan. Nah, ini secara konseptual dari segi susunan ya, teman-teman sekalian, ini sangat sempurna sekali. Dan tidak mungkin ada yang bisa menyampaikan ini semua kecuali yang menciptakan kita. Itu kan? Manusia nggak bisa buat seperti ini. Bikin keterangan terukur, detail, bisa dianalisis setiap hurufnya. Mustahil. Ya, maka di sini ketika Allah menampilkan ini semua kepada kita, ini sudah sempurna gambaran kehidupannya. Tinggal satu pertanyaan lagi, ya kan? Ya Allah, kami kan hidup sekarang gitu, di era kekinian. Ya,
jauh terpaut dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak diberikan contoh kepada kami, gitu kan? Cara menjalani kehidupan ini dari generasi yang lalu supaya kami bisa belajar. Yang baiknya kami ambil, yang kurang baiknya kami tinggalkan, ya kan? Sepeninggal Adam alaihissalam, ini kan sampai di titik ini kita dapati nih, ya, kerjakan ini, jauhi ini Adam begini, tobatnya begini, gitu kan? Kehidupan misi mesti sukses dan bahagia. Kami minta contoh ya Allah, orang dulu yang pernah menjalani kehidupan, yang pernah sukses, pernah bahagia, siapa aja? Value-nya seperti apa? Supaya kami bisa bawa ke masa kini, kami terapkan dalam konteks kehidupan kami kini. Seperti apa caranya mendapatkan kebahagiaan yang orang dulu pernah dapatkan, ya kan? Ya, seperti apa mendapatkan kesuksesan di era kini yang value-nya bisa kita dapatkan dari pelajaran orang dulu, ya kan? Please, pada saat yang bersamaan, tolong tunjukkan kepada kami contoh-contoh larangan-larangan, ya kan? Baik yang diberlakukan di masa lalu ataupun kini yang ditempatkan pada era kami sekarang, sehingga kami mengerti, oh ini akibatnya. Kalau melanggar larangan ini akan seperti ini. Ini hikmahnya kenapa ini dilarang. Ya, maka di titik inilah kemudian Allah menjelaskan kepada kita dengan membuka kehidupan umat di masa lalu, setidaknya yang paling dekat dengan eranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang genealoginya tersambung pada umat-umat atau generasi sebelumnya. Maka disinilah kemudian muncul ayat ke-40. Paham ya? Kita ngajinya begitu dulu ya. Kalau sudah begini kita mengerti saat masuk ke ayat 40. Oh, kok tiba-tiba setelah menerangkan Adam, kenapa tiba-tiba jadi Bani Israel? Ini maksudnya, konstruksi bahasanya begini. Jadi kalau kita paham alurnya begini, masuknya lebih gampang ya. Nah, baik, kalau teman-teman dan kita semua sudah memahami alurnya, mari sekarang kita hadirkan dulu semacam visualisasinya bahwa ketika ayat ini diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah berada di Yathrib, jelas ya, yang kemudian bertransformasi, berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi saat Nabi hijrah itu namanya masih Yathrib. Ingat ya teman-teman sekalian, Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian beliau pasca banjir besar dan sebagainya, itu kan ada kelompok yang ikut Nabi Nuh alaihissalam di kapal besar itu, kemudian menyebar, ya, berketurunan. Di antara nanti keturunannya adalah Yathrib. Yathrib ini nanti menempati satu daerah, yang daerah itu karena baru pertama dihuni oleh beliau, maka diberi nama dengan nama awal penghuninya, dikenal dengan Yathrib. Dan itu sangat biasa dari sejarah di masa-masa lalu. Kemudian berkembang. Nah ini yang kita bahas ya. Dari perkembangan itu nanti semakin banyak masyarakat yang tinggal di situ, berkembang sampai era-eranya kemudian migrasi beberapa daerah-daerah, karena wilayah itu wilayah yang cukup subur ya, sangat mudah tanahnya itu untuk ditanami tumbuhan, terutama kurma-kurma ya, dan sangat mudah digunakan untuk garapan perkebunan. Jadi akhirnya banyak sekali yang berkebun di daerah itu karena subur, kan, di daerah Yathrib ini, sehingga banyak orang-orang yang migrasi ke sana, datang ke sana, karena di area padang pasir itu kan kalau menemukan oase, menemukan tempat subur, itu bagian dari lahan kehidupan yang sangat menjanjikan dan sangat menolong dalam situasi demikian. Maka beberapa wilayah yang di Arab seperti di wilayah Yaman dan beberapa bagian-bagiannya itu mulai merapatlah kemudian ke arah Yathrib, jauh ya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu di masa-masa awal sekali ya, di masa-masa awal. Kalau kita gali periodenya mungkin 1 atau 2 tahun, bahkan jauh sebelum itu, sebelum Masehi. Jadi kalau 1-2 tahun sebelum Masehi orang Romawi itu menguasai wilayah Syam, maka jauh sebelum itu era-eranya era-era yang masa jauh sekali kalau di Yathrib ke generasi-generasi itu. Ya, jadi masih sebelum Masehi dan sangat jauh sekali itu Yaman sudah masuk ke situ, orang-orang dari daerah Yaman ya, dari Arab-Arab wilayah Yaman. Jadi sudah masuk ke arah situ dan tinggalnya juga ini cukup menarik. Yaman itu kan bagian yang subur juga ya. Terutama nanti setelah terjadi Sailul Aram, banjir besar yang bendungan pecah itu ya, kemudian setelah itu terjadi musibah besar, beberapa kemudian menyebar dan sebagainya. Nah, Yaman daerah subur, dan biasanya kalau di Arab itu tempat yang subur, yang tenang, ya secara antropologi itu memberikan karakteristik yang lebih lembut. Ya, makanya rata-rata pada umumnya ya, walau tidak semuanya itu, pada umumnya kalau kita temukan teman-teman yang pernah tinggal di Arab, kita sangat memahami kalau kita mitigasikan. Tentu akan beda antara Yaman misalnya dengan di daerah Teluk misalnya, ya baik itu Saudi atau Qatar atau Kuwait, misalnya kekinian, ya juga beberapa yang lain. Kalau Irak kan sudah masuk Persia ya sebetulnya. Kalau Mesir itu sudah masuk Afrika Utara.
Yordania itu masuk Arab. Tapi kalau Syam, sebetulnya Syam awalnya tidak masuk wilayah Arab. Tapi kemudian terarabisasi pada era-era selanjutnya gitu, karena banyak persinggungan nanti, terutama transaksi jual beli bahkan sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kita kembalikan ke tadi. Jadi yang masuk ke Yathrib itu, setelah dari Yathrib nanti ada penduduk-penduduk asal Yaman kumpul di situ dengan dua suku besar yang kelak kemudian jadi besar, yaitu Aus dan Khazraj, kan, yang kemudian di situ banyak beraktivitas. Itu sudah duluan. Nah, memasuki tahun 1 ya. Jadi 2 ke 1 sebelum Masehi, 2 ke 1 ya, sebelum Masehi. Nah, ini tentara Romawi menguasai wilayah Syam. Ya. Syam itu kalau sekarang masuk wilayahnya Jordania, ya, kemudian Syria, kemudian Lebanon, ya, Palestina. Nah, ini wilayah Syam. Nah, Romawi sudah menguasai ini. Ya, sedangkan pada saat ini dikuasai di wilayah ini itu sudah ada juga turunan-turunan Yahudi, ya, yang berdomisili di sini. Turunan-turunan siapa? Yahudi. Nah, Yahudi ini akarnya nanti akan tersambung kepada dua bagian, teman-teman sekalian, ya. Dua bagian dalam tafsir, ya, secara garis besarnya gitu, ya. Bagian pertama, tafsir pertama nanti ada yang menyambungkan ke Yahuda. Yahuda atau Yehuda gitu kan, gini. Nah, kalau di Arabisasi ini DZ di sini nanti menjadi dal, ya, Yahuda, ya, ke sini. Yahuda ini satu dari 12 anaknya yang tersambung kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada Nabi Yakub alaihissalam, beliau anaknya Nabi Ishak, ya, alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nanti ini saudaranya Ishak, ya, anaknya Nabi Ibrahim dari Sayyidah Hajar adalah Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Jadi ini Ismail alaihissalam, ya, nanti di sini menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ke Ishak nanti menurunkan Yakub, dari Yakub. Nah, nanti ada 12 anak. Dari 12 anak ini nanti ada Yusuf misalnya alaihissalam yang sangat viral. Nabi Yusuf sampai ada di surah yang ke-12, ya. Yusuf alaihissalam. Yusuf nanti dari satu ibu, ya. Ini punya istri Nabi Yakub ini, ada yang menyebutnya Rahel. Nanti punya 2 anak, ada Yusuf, yang kedua Bunyamin. Jadi adiknya Yusuf nanti ada Bunyamin. Nah, ini adik kakak ini yang kalau kita baca surat Yusuf ini kita akan temukan, ya, penjelasan tentang ini. Jadi setelah melahirkan nanti Bunyamin, ibunya meninggal. Nanti dari Bunyamin ini melahirkan Abu Matta. Abu Matta ini ayahnya Matta, makanya disebut dengan Abu Matta. Nah, dari Abu Matta ini melahirkan Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, atau Dhannun, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ini kan Yunus bin Matta. Ini nyambungnya ke sini, ke atas sini. Nanti Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah viral, ya, beberapa keturunannya ini tidak banyak sekali dikisahkan karena kisahnya berhenti di Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk beberapa referensi yang lain. Namun demikian nanti dari 12 itu nanti kita kenal dengan Shimon, ada kemudian Levi, ada kemudian Yahuda dan sebagainya. Kita ambil yang penting saja. Di kajian saya tentang genealogi Yahudi, teman-teman, saya detilkan sekali tentang turunan-turunan ini. Yang kita ambil karena waktu kita singkat, saya sudah punya, nggak terasa ya, 15 menit lagi ya. Baik, kita agak detilkan ya supaya lebih nyaman. Ke sini kita cepat saja yang terkait dengan Yahudi dan Yahuda. Nanti ada Yahuda. Yahuda ini nanti dikenal juga dengan Yahuda atau Yahudi yang diikutkan kepada Yahuda, ujungnya diganti dengan I. Ya, seperti misalnya saya ikut Nabi Muhammad, maka disebut Muhammadi. Ya, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Karena ini Yahuda atau Yahuda, maka yang ikut ke situ dikenal dengan apa? Yahudi. Jelas ya? Ini versi yang pertama. Nanti turunan dari sini, teman-teman sekalian, diturunkannya sampai, saya percepat saja karena ini panjang sekali. Terus nanti ke sini ketemu Nabi Daud, ya, alaihissalam. Daud nanti muncul Sulaiman. Ya, dari Sulaiman nanti ada beberapa generasi sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang terakhirnya dari generasi Nabi dan Rasul yang berdakwah untuk kalangan ini, Bani Israel, keturunan ini semua sampai dengan ke bawah.
Jadi kalau nanti kita nasabkan lagi panjang lagi, Isa anaknya Maryam, Maryam anaknya Imran gitu kan. Nah, Imran menikah dengan siapa? Hana. Nanti kesampingnya Hana saudaraan dengan Eliesobat. Eliesobat menikah dengan Zakaria. Zakaria menurunkan Yahya atau John atau Yohanes. Ada di sebelah sini nanti garisnya. Tapi ini untuk mempercepat saja karena waktunya terbatas. Intinya Nabi Isa alaihissalam genealoginya ini nanti ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud, terus ke Yahuda ke sini, ya ke Yakub, ke Ishak, ke Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Baik. Jadi Masehi kan di sini nih, ya gambarannya tuh. Al-Masih dilahirkannya Al-Masih. Nah, di era ini yang terkait, ini tafsir pertama yang terkait dengan Yahudi. Jelas ya? Baik. Ada yang kedua, Yang kedua ini kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa ini nanti jalurnya ke Levi, ya, Levi atau Lewi, Lewi atau Levi, ya kan? Nanti Levi ini punya keturunan lagi, ada yang menyebutnya Kehat, ya. Kehat ini punya anak lagi, namanya Imran. Nah, Imran ini punya anak namanya Musa. Nah, ini dia. Nah, Imran yang ini bukan Imran yang di sini, ya kan? Imran yang di sini bukan. Jadi bukan yang ayahnya siapa? Maryam, kan? Yang bukan yang di surat Ali Imran. Jadi kalau yang di surat Ali Imran, keluarga besarnya Imran, itu yang dimaksud Imran suaminya Hannah, melahirkan siapa? Maryam. Saat Maryam itu terlahir, Imrannya sudah meninggal. Nanti pamannya yang mengasuh yaitu siapa? Zakaria. Kalau yang ini, Imran itu ayahnya Nabi Musa alaihissalam. Jelas ya? Jadi ini sama-sama nih namanya. Ya, Musa anaknya siapa? Imran. Bukan Imran yang di sini. Nah, yang paling menarik nanti Musa punya saudara juga. Ada dua nih, yang laki-laki satu Harun, ya. Nah, kemudian yang satu lagi nanti ada perempuan namanya Maryam. Maryam. Makanya nanti kita temukan di Quran ya ukhta Harun, ketika Maryam yang di sini kemudian dituduh, ada yang menuduh bahwa padahal beliau itu perempuan suci yang menjaga diri. Di Quran itu luar biasa, ya. Bahkan ada suratnya. Bunda Maria itu, surat Maryam itu ada surah ke-19, dan oleh Al-Quran begitu dihormati, ya, dijelaskan, dibebaskan dari tuduhan, begitu luar biasa dimuliakan, dan disampaikan genealoginya, lahir dari siapa, ini seorang ibu mulia, anaknya seorang nabi, seorang rasul, itu kan, ibunya luar biasa, punya martabat, itu kan, ya, kemudian kedua-duanya hamba yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dalam kebaikan, dibebaskan oleh Quran dari berbagai tuduhan, termasuk Nabi Isa alaihissalam sebagai putra satu-satunya. Makanya dikenalnya dengan Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Ketika dituduh, ya, kemudian tuduhan salah satunya apa? Ya ukhta Harun. Ya, hei saudaranya Harun, itu kata kiasan. Jadi kalau kita paham ilmu nasab, ya, bahwa mereka itu mencela ibunya Nabi Isa alaihissalam dengan menuduhnya dengan tuduhan yang dalam. Ya, hei ya ukhta Harun, kamu itu kan tahu Harun itu seorang nabi, seorang rasul, dia punya saudari namanya Maryam, itu kan sama dengan kamu. Kenapa yang Maryam sana tuh begitu menjaga, begitu bagus, begitu baik, begitu solehah, kamu kok punya nama yang sama? Kita gadang-gadang jadi perempuan yang baik, yang solehah, bapak kamu baik, ibu kamu baik, kok kamu jadi menyimpang, gitu kan? Nah, itu sindiran. Jadi kalau kita ngaji Quran, kita paham kenapa disebut dengan ukhta Harun, ya saudari perempuannya Harun. Bukan Harun yang dimaksudkan sejaman dengan ini, maksudnya ke sini. Itulah uslub Al-Quran, gaya bahasa. Jadi kalau nggak ngaji, nggak paham itu. Ya, ini penting saya sampaikan karena ada beberapa yang mengatakan, inilah kerancuan Al-Quran. Kok Maryam di sini disebutkan semasa dengan Harun, sedangkan Harun masihnya dengan Musa. Nah, ini penting belajar lagi. Bukan itu maksudnya, kawanku yang baik. Ya, maksudnya adalah Anda belajar lagi, ya, dengan bahasa Al-Quran supaya mengerti. Jadi di situ banyak bahasa indah yang mengantarkan kita pada pemahaman dan ilmu baru. Nah, nanti di Musa ini, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ada umat yang juga dijaga di sini, ya, di eranya. Kita ketahui bersama Firaun, kan, turunan dari sini. Nanti ada kisah di sini. Nah, kisah terkait ini sehingga menjadi Yahudi di sini, kisahnya akan ditemukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf. Dari ayat 155 sampai 157. Nah, kata Yahudinya dari kata hudna itu ditemukan di ayat 156. Ya. Jadi kalau ini wahtara Musa gitu, sab'ina rajulan, kan, Musa alaihissalam setelah peristiwa dibebaskan dari kejaran Firaun itu, kemudian beliau pergi ke Bukit Sinai, gitu kan, Tur Sina, untuk mendapatkan wahyu, gitu kan, dan komandemen itu. Tiba kemudian kok umat yang ditinggal belum basah tapak kaki itu, kan, dari selamatnya yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun itu dijaga oleh saudaranya Harun, tapi ternyata mereka
ya terbawa suasana, ngikutin provokasi Samiri, terus mencari ya sesuatu gambaran-gambaran ya seakan-akan ini ada penampakan ketuhanan, sehingga di situ kemudian bergerak untuk menyimpang, dan Harun tidak punya kuasa karena banyak sekali yang berbuat demikian dan berada dalam keadaan terancam. Maka apa yang terjadi setelah Musa kembali melihat banyak penyimpangan, dibereskan oleh beliau taubat, ngajak taubat tuh, ya ngajak taubat kepada murid-muridnya yang benar itu, yang lainnya kemudian mereka dipilih untuk dieksekusi gitu kan, karena hukum Taurat yang dipakai. Ingat ya, ini kalau kita jujur ya bisa melihat bagaimana Taurat, bagaimana Injil, silahkan dicek hukumnya pada masa itu. Jadi pada masa itu hukum Tauratnya ya untuk memberikan kesan yang kuat ya supaya tidak menyimpang lagi orang yang melampaui batas ini, maka diantara hukumannya disampaikan ya supaya tidak terulang nih. Kan kita juga seperti itu, kalau ada narkoba yang luar biasa itu kan misalnya pembunuhan yang luar biasa, extraordinary crime, ancaman hukumnya kan hukuman mati. Ya di dalam hukum Taurat juga demikian, ya kemusyrikan dan sebagainya ancaman hukumnya ancaman mati, karena kalau nggak diancam begitu ngeyelnya tinggi. Ya pada masa itu demikian di hukum Taurat tuh. Ya kita di masa sekarang alhamdulillah udah banyak sekali keringanan-keringanan karena rahmat seorang Rasul bernama Nabi Muhammad SAW, kan? Nah ini gambarannya. Nah ketika semua selesai, maka Nabi Musa memilih 70 orang yang masih baik-baik untuk bertobat kepada Allah. Ketika bertobat itulah kemudian di antara kalimatnya Nabi Musa di ayat 156 itu memohon kepada Allah, ya kan? Waktu belana fid dunya hasanah, gitu kan? Ya Allah, mohonlah bimbing kami untuk kau tetapkan selama di dunia ini menjadi pribadi yang baik dalam kebaikan, kemudian sampai dengan kembali ke akhirat. Nah, kemudian dikatakanlah inna hudna ilaik, hudna. Teman-teman buka ayat 156 itu. Nah, ini kata dasarnya. Kami kembali bertobat ya Allah kepadamu. Mohon bimbing kami untuk kembali bertobat kepadamu. Ya kan? Jadi kalau kita turunkan itu menjadi karakter, sifat untuk mengikuti sifat tobat itu, maka berubahlah katanya menjadi Yahudi. Itu asalnya. Ya. Jadi kalau kita temukan di dalam Al-Quran itu Yahudi, ya nanti kita akan temukan banyak pemahaman mengarahnya kemana itu. Ya, apakah ini yang dimaksudkan adalah keturunan yang di sini dengan sifat-sifat yang ada secara genealogis, atau yang dimaksudkan dengan kembalinya kepada sifat-sifat tobat ke jalan yang baik setelah hadirnya banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya, jadi kalau kita nanti paham dengan karakteristik ini, kita akan mengerti ini yang dimaksudkan yang mana di sini. Ya, dan umumnya kalau kita berikan bocoran terlebih dahulu, pada umumnya adalah kalimat Yahudi yang ditampilkan rata-rata adalah kalimat sindiran ya kepada satu komunitas yang genealoginya tersambung ke diri semua, yang berbuat penyimpangan-penyimpangan baik rasial ataupun tindakan kriminal, bahkan yang sifatnya bisa bersifat global, maka ditampilkanlah, dipanggillah dengan nama ini seakan-akan memberikan kesan, hei, kakek moyang kamu dulu pernah menyimpang juga seperti ini, sehingga dibimbing oleh Nabi kamu yang agung, Nabi Musa, untuk taubat. Jadi disebut Yahudi itu untuk mengingat lagi supaya menjadi lebih baik. Kamu tuh bukan begini, jangan menyimpang, jangan rasial, jangan berbuat kriminal. Ya, jangan kemudian bersikap pola yang merasa diri sebagai yang paling hebat, superior, menganggap yang lain itu kecil, lalu bernindas dan sebagainya, berusaha menguasai dan mengurangi yang lain. Itu kan? Dulu sudah ada yang begitu. Karena itulah kamu kemudian dibimbing oleh Nabi untuk kembali menjadi baik. Taubat. Maka disifatilah dengan inna hudna, kami kembali kepadamu ya Allah, ingin jadi baik lagi. Maka sifat itu diarahkan menjadi sebuah karakter, disebutlah dengan Yahudi. Jadi ketika disebut Yahudi, itu sindiran yang tajam. Maksudnya, kembalilah kepada jalan yang baik. Kamu ini Yahudi, kan, yang pengen tobat, yang pengen baik, ya. Terus kalau belum paham juga, maka dikembalikan kepada bapak moyangnya yang paling tinggi, yang sangat taat dengan Allah. Gelarnya, kalau bahasa Arab itu Sofiyullah, yang hatinya lembut, yang bening, yang dekat dengan Allah. Kalau dibalikan ke dalam bahasa mereka, itu menjadi Israel. Il itu Allah, Isra itu hamba Allah yang taat, yang lembut, yang baik. Ya, ini adalah sifat bagi Nabi Yakub alaihissalam ke sini. Ya, jadi kalau ini nggak mempan dengan kata-kata ini, dibalikkan kepada asalnya. Hei, anak-anak, cucu, keturunan seorang hamba Allah yang lembut, yang baik, apa nggak malu dengan kakek kamu tuh? Seorang Nabi yang lembut, yang baik, yang pada anak-anak itu sifat halusnya begitu dalam. Ya kenapa engkau yang punya kakek demikian, dekat dengan Allah, kau menjadi jauh dan menyimpang? Nah, ini maksudnya. Maka kalau dipanggil dengan kata Bani Israel, artinya
Apa? Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang begitu sangat dalam, yang dengan kedalaman itu mereka disentuh kalbunya untuk mengembalikan kepada genealoginya. Karena di muka bumi ini, ya selain umat Islam, yang paling kuat memelihara nasab itu Yahudi. Yahudi itu kuat memelihara nasab. Ya, makanya untuk menjadi rabi saja di kalangan Yahudi sampai dengan kini, itu harus punya genealogi nasab yang jelas. Kalau bukan dari kalangan imamat itu, untuk jadi rabi itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu nanti sudah ada jelas. Ya, generasi Lewi kemana, Syamun kemana, Yehuda kemana. Kemudian nanti ada dari Lewi ini nanti nyambung terus sampai kita dapatkan ke Harun. Harun ini sekarang ada marganya Khan. Khan itu masuknya ke Harun. Ya, kahan-kahan itu ke Harun. Kalau kita diteruskan itu, dan itu jaga nasab. Ya, kalau ini silahkan dicek gitu ya. Itu kuat sekali nasab di Yahudi itu. Jadi ketika disebutkan Bani Israel untuk mengingatkan kebiasaan nasab mereka. Dan di Islam juga punya nasab. Ya, di Islam juga punya nasab. Nanti kajian nasab mungkin lain waktu kita bahas, ya. Ya, dan itu tidak bisa dikecilkan dengan DNA karena akan berbeda. DNA itu jangkauannya hanya terbatas kekinian dan paling sampai 5 generasi ke atas. Kesannya nggak akan bisa nyambung lagi. Ya, justru ilmu nasab itu di atas DNA karena sudah ada dengan sebelumnya dan tersambung secara valid, bisa dilacak dengan jejak sejarah, ya. Dan kalau kita masuk ke DNA itu paling kita bisa lacak sampai 2, 3, 4, paling maksimal 5 generasi seperti yang Eropa pernah juga lakukan. Karena nanti ada alasan-alasan, dia sudah banyak menyebar, sudah bercampur, sudah macam-macam. Sedangkan nasab sudah menjadi disiplin ilmu yang utuh dari sejak dulu. Ya. Nanti lain waktu lah kalau kajian itu mau dibahas, kita bisa turunkan dengan lebih detail. Saya mau temukan dulu, ini maksudnya, kok kaitan dengan Madinah apa? Ini maksud saya gini, ini kan belum selesai kita. Ya. Belum selesai. Nah, ini teman-teman sekalian, anggaplah ini kita kesini dulu ya. Anggaplah ini secara historis. Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita ambil misal dengan versi yang ada saat inilah, taruhlah kita ambil Masehi ketika dilahirkan, misalkan 1 Masehi, taruhlah gitu. Nah, sebelum masuk ke 1 Masehi, suasana di sekitaran Syam, ini kan daerah ini nih. Nabi Isa kan lahirnya di sini. Ya, wilayah Palestina. Ya, ada di Bethlehem, Baitulaham, dan seterusnya gitu kan. Intinya nanti kalau kita ngaji di surat Maryam, kita akan temukan. Dan ini di-challenge oleh Quran, silahkan dikomparasikan versi mana saja yang terkait dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, silahkan. Quran memberikan isyarat, ya, dalam suasana apa ketika dilahirkan, ya, sehingga kita bisa menemukan musim apa, bagaimana keadaannya, bagaimana, itu bisa di-compare. Tapi yang kita ingin ambil satu dulu untuk sebagai patokan, taruhlah ini sebagai 1 Masehi, suasana menjelang ke Masehi ini, 2 ke 1 sebelum Masehi itu Romawi menguasai wilayah Syam dengan 4 bagian ini. Sudah? Nah, di 1 ke 2 Masehi, ada, ya kan? Berarti saat itu dilahirkan, 1 ke 2 Masehi itu, ini orang-orang Yahudi yang ada di sini kan sudah mulai menetap di sini nih, wilayah ini. Ini sudah mulai banyak Yahudi yang menyebar, yang tadi penyebaran itu. Ya. Ini kan kalau kita lihat di wilayah Nabi Daud, kemudian Sulaiman, Haikal Sulaiman yang diklaim itu di wilayah ini kan, ada di Palestina kan, yang sekarang kita ketahui banyak sekali konflik dan sebagainya, ya kan? Nah, ini kan di wilayah ini. Jadi ini sudah banyak Yahudi di era-era masa ini. Ya, keturunan genealogi dari yang tadi saya turunkan. Kemudian teman-teman sekalian, ini sudah menguasai Romawi di Syam, satu lagi sampai ke Mesir, wilayah Romawi itu. Sampai ke Afrika Utara. Ya, nanti persaingannya dengan Persia. Di sini ada Titus. Nah, di sini ada Hadrian. Kenapa 2 nama ini saya sebutkan? Di tahun 70, ya kan? Di tahun 70, berarti ke masuknya di abad yang awal-awal ya, ke sini ya berarti ya. 1 sebelum ke sini nih. Ya. Ini ada percobaan untuk pemberontakan. Ya, untuk pemberontakan. Di pemberontakan ini nanti ketika oleh orang-orang Yahudi pada masa itu dan gagal. Ya, dan gagal. Ketika gagal ini mereka mencoba untuk pergi dari sini. Termasuk di Syam, ini di masa Hadrian dari Romawi ini menguasai di 135, ya kan? Teman-teman sekalian, di masa itu berarti setelah lewat ya, agak jauh nih dari sini. Jadi kalau ini 2 ke 1 ke sini, ini saya turunkan ke sini. Berarti setelah Nabi Isa ya. Nabi Isa kan singkat sekali usianya, nggak nyampe 40 tahun tuh ya. Jadi singkat, kemudian beliau meninggal, kembali kepada Allah. Nah, kalau yang ini 70, saya koreksi, bukan di sini tapi di sini tempatnya, 70 Masehi, setelah berkembang itu. Ini menguasai, ini pemberontakan. Hadrian sekitar 135 Masehi.
ini ada pemberontakan juga, maksudnya Yahudi ini menolak ya, kemudian melakukan perlawanan-perlawanan atau diklaim sebagai pemberontakan terhadap Romawi pada masa itu, dan gagal. Ketika gagal ini dikejar dan sebagainya, ini sangat viral sekali karena di Eropa kan Yahudi pada umumnya dulu kan kita kenal bersama, nggak pernah cocok dan selalu terusir, sini terusir, sana terusir, sana terusir dan sebagainya. Nah, ketika mereka di sini kan gagal dalam perlawanan dan pemberontakan kepada Romawi, mereka memutuskan untuk keluar dari sini, ya, karena dikejar kan, bukan hanya diusir, dikejar, ya ancamannya eksekusi dan sebagainya. Maka mencari tempat. Yang paling menarik apa? Rabi mereka, pendeta-pendeta mereka, ya kan? Rabi mereka, pendeta-pendeta Yahudi itu mengetahui dari kitab yang mereka terima sebelumnya, yang tersambung baik dari Injil Nabi Isa alaihissalam atau bahkan Taurat dari Nabi Musa alaihissalam, tertuliskan jelas di kitab itu ya isyarat-isyarat yang menunjukkan ciri-ciri spesifik, bahkan dengan namanya disebutkan ya, akan ada seorang nabi yang terakhir membawa berkah, ya kan? Baik dengan bahasa Mesias atau kemudian juga ini pasca periode itu ya, Nabi Isa alaihissalam, dan pasca periode jauh sebelumnya Musa alaihissalam. Nabi penutup ya, seorang nabi penutup ya, kemudian ada yang disebutkan namanya langsung dengan sifatnya Ahmad, ada yang disebutkan dengan Muhammad, ya kan? Kemudian juga yang paling menarik adalah nabi itu akan terlahir kemudian di Mekah dan berhijrah ke tempat yang penuh dengan tumbuhan pohon kurma, ya kan? Yang letaknya kemudian di satu perbukitan atau pergunungan ya, yang berapi dan menghitam. Ya. Jelas ya, daerahnya masih daerah Jazirah Arab. Maka dicari semua sifat tempat itu, ketemulah satu tempat namanya Yathrib. Ya. Maka pada saat itulah kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke sini. Tujuan utamanya apa? Untuk menemukan, menjemput dan bisa menyambut nabi utama yang paling agung itu, yang memang telah diviralkan di kitab-kitab mereka sebelumnya, dan keterangan itu pun telah dikuatkan dalam Al-Quran, jelas ya. Contoh misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-81. Nah, coba teman-teman buka tuh ya, di ayat 81 tuh, halaman 60 ya, paling kiri ya, halaman 60 di paling kiri, agak ke bawah sedikit ya. Ada wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ada ayatnya? Baik ya? Dan pahami, ingatlah, ketahuilah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di bumi, ya kan? Ketika mereka diberikan pedoman untuk membawa misi saat dilantik menjadi nabi dan rasul ya, dan diterangkan kepada mereka, nanti sepanjang kalian berkehidupan, berdinas itu, beraktivitas, sampaikan kepada umatmu akan ada nabi penutup. Jika kalian membersamai dia di akhir itu ya, maka kalian harus mengambil komitmen dari sekarang, la tu'minunna bihi wa la tansurunna ya, karena dia menyempurnakan semua risalah sebelumnya, kalian nabi-nabi ini harus beriman kepadanya, ikut kepadanya. Jadi kalaupun ada nabi masih hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, semua nabi itu mesti beriman pada Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad itu sudah diviralkan keagungannya, diviralkan keistimewaannya di semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Bahkan saat dilantik jadi nabi pun salah satu komitmennya adalah beriman pada Nabi Muhammad dan membela risalah beliau ya, membela dalam artian apa? Kan masuk kepada risalahnya dan menyampaikan risalah Nabi untuk menutup semua risalah yang sebelumnya. Dia kan diakumulasi dari Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, dikumpulkan jadi satu pedoman berkehidupan dalam bentuk Al-Quran, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berikrar, ya qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, aku menyaksikan semua itu, kata Allah. Jadi ini komitmen dengan para nabinya. Satu. Nah, apa kaitan dengan Yahudinya di sini? Baliknya ke sini, makanya kita temukan tadi kenapa jadi Yahudi. Nih, ke ayat 157 di Quran surah 7-nya. Kan di ayat 155 itu saat Nabi Musa mengajak umatnya bertobat, ya kan? Kemudian 156-nya inna hudna ilaik, kemudian mereka minta kebaikan dunia sampai akhirat dan mengatakan kami bertobat. Karakternya disebut dengan Yahud, sebelumnya menyimpang, kami ingin baik lagi, gitu kan? Nah, kemudian Allah menjamin boleh
sepanjang kamu jadi baik, kalau kamu beriman dan bertakwa. Tapi kalau kamu menyimpang, hukumku berlaku, kata Allah. Kamu tobat, tapi menyimpang lagi, hukumku berlaku. Tapi kalau kamu beriman dan bertakwa, aku akan ampuni, tempatkan kamu di tempat yang terbaik. Apa ciri takwanya? 157-nya. Alladzina yattabi'una. Ini dia. Awas, hati-hati ya. Ini poin yang paling besarnya tuh. Ya, coba dibuka sama-sama deh kita lihat ya. Ditemukan sampai Rasulullah Nabiyyal Ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Coba teman-teman buka di ayat 157. Halaman 170. Ya, supaya jelas. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Fokus. Ya, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nah, ini jelas ya. Di antara ciri takwanya apa itu? Ya, kalau mereka mau meyakini salah satu tanda keagunganku, kata Allah. Di antara tanda-tanda keagunganku, ya, walladzina hum bi ayatina yu'minun, di antara tanda keagungan Allah itu menempatkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi teragung yang pernah bertugas di bumi. Maka harus diviralkan sejak eranya Nabi Musa alaihissalam, kemudian ke Nabi Isa alaihissalam, mesti diviralkan. Akan disebut keturunan Nabi Musa ini plus dengan Isa alaihissalam seterusnya, disebut benar-benar diterima taubatnya, menjadi Yahudi yang baik, ya, diterima kebaikannya, menjalani kehidupan dengan baik jika mereka kemudian ya yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, akan mengikuti. Jadi keturunan Nabi Musa bukan hanya pada saat itu saja mereka berkomitmen, tapi keturunan mereka yang hidup dari Musa tadi yang hidup, Nabi Isa yang hidup, itu akan dijaga oleh Allah, genealogi ini dengan baik, dengan mulia, sampai kembali kepada Allah. Di antara syarat yang berlaku komitmennya adalah, ini dia, mengikuti ketentuan Rasul, seorang Nabi yang ummi. Itu Nabi Muhammad SAW, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya sudah diviralkan dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita mau jujur membahas dokumen-dokumen yang terkait dengan Taurat dan Injil, kita akan temukan ciri-ciri spesifik Nabi Muhammad SAW, baik tentang keadaan beliau, lahirnya di mana, ciri-cirinya bagaimana. Ya, makanya seorang George atau Buhaira itu kan langsung bisa menemukan ketika Nabi dengan pamannya Abu Talib, gitu kan. Kemudian di awal-awal masa remajanya akan pergi ke Yathrib, pada saat itu terlihat tanda-tandanya bagaimana diikuti awan, pada akhirnya ditemukan cap kenabian di punggungnya, jelas semua. Ini artinya apa? Di Injil tertuliskan. Ya, ada cirinya. Baik kan? Ya, dan itu sepakat. Menariknya begini, kita bisa gali sejarahnya. Orangnya ada. Ya kan? Ditemukan di waktunya jelas. Ya, seperti Waraqah bin Naufal misalnya. Itu kan seorang pendeta Nasrani. Ya kan? Seorang pendeta Nasrani yang tugasnya hanya menulis Injil. Kemudian ya, menyebarkan di wilayah mana? Pada saat itu di wilayah Hijaz. Ya kan? Dan itu di antara saudarinya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu Nabi Muhammad itu mendapatkan tanda-tanda kenabian, kan konsultasi pertama kepada Waraqah bin Naufal. Apa yang Waraqah bin Naufal konfirmasikan? Sedangkan beliau penulis Injil pada waktu itu, penyalin maksudnya. Ya, penulis ini penyalin, maksudnya disalin ke dalam bahasa Arab, ya, yang disebarkan ke masyarakat Hijaz pada masa itu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ini namus yang datang pada Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril seperti yang pernah datang kepada Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam. Wah, ini akan diusir oleh kaumnya, dia akan hijrah. Aku beriman kepadanya. Jadi Waraqah bin Naufal sudah menemukan dokumen catatan tentang tanda Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu hadir langsung beriman. Gitu, sampai mengatakan haru di akhir hidupnya, kalau aku masih kuat, aku jadi orang penolong pertama yang akan menjadi muridnya, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Artinya itu konfirmasi. Kalau sekarang kita katakan, apa betul itu terjadi, apa cuma dongeng, lacak, ada nggak namanya? Kita temukan dalam sejarah, oh ternyata namanya ada, kisah hidupnya ada, profesinya jelas. Itulah keunggulan dalam Islam. Jadi sebuah teks ketika kita dapatkan, itu sangat dikuatkan dengan dokumentasi, baik dokumentasi sejarah, manuskripnya ada, kita bisa lacak. Kemudian juga bukan sekedar narasi, tapi jadi pengetahuan yang bisa dilacak sampai ketemu ke sumber awalnya. Ya, Buhaira sampai sekarang tempatnya masih bisa dilacak. Ya, bahkan yang paling menarik begini, satu pohon yang pernah menaungi Nabi saja ketika istirahat, itu pohonnya masih ada. Itu menarik gitu ya, tokohnya ada. Ya, jadi dari Rabi Yahudi ditemukan, Nasrani ditemukan, ini menunjukkan fakta sejarah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran terbukti kebenarannya. Ya, terbukti kebenarannya. Nah, apa kaitan dengan ayat ini? Ya, saya ingin masuk nanti terakhir ke sini, kita sudah lewat sedikit ya. Tambah sedikit ya teman-teman waktunya. Jadi ketika ini migrasi ke Yathrib,
Ini poinnya adalah menunggu seorang Rasul. Yang mereka harapkan dengan tampilnya Rasul hebat nanti yang datang dari situ, ya kan, diharapkan akan memimpin mereka kembali, ya, menjadi satu umat yang hebat lagi, membawa kekuatan yang besar sehingga bisa menguasai dunia lagi seperti mereka dapatkan dalam kenangan bersama nenek moyang mereka yang terdahulu, ada Sulaiman, ya, alaihissalam, ada Daud alaihissalam. Mereka berharap bisa menguasai lagi, jadi hebat lagi dan sebagainya. Ya, jadi mereka datanglah kemudian ke Yathrib, kumpullah di situ. Ya, beraktivitas di situ, menyatulah dengan orang-orang Arab yang dari Yaman dan sebagainya. Nah, jadi itu asal mula asalnya mereka ada di mana? Ada di Yathrib. Nah, saat kumpul di Yathrib itulah teman-teman sekalian, pengelolaan di sana kan sudah cukup maju, sudah cukup baik, dagangnya cukup bagus. Karena orang Yaman kan juga punya kemampuan untuk berdagang, berbisnis. Maka Yahudi merasa ada saingan. Ya, ketika mereka merasakan ada saingan, maka muncullah, nah ini dia. Ya, adat-adat genealogi dulu, bagaimana kemudian dipecah, diadu dan sebagainya, disisipkan permusuhan. Maka dua suku besar tadi, Aus dan Khazraj, yang tadinya mereka kompak, tiba-tiba mereka kemudian jadi bermusuhan karena provokasi yang muncul dari sini. Ya, maka ini dipecah, diadu, kurang lebih 120 tahun untuk konflik terus dan sebagainya. Maka inilah yang mulai menguasai pasar. Ya, sehingga membentuk tiga suku besar. Dari Yahudi yang migrasi ke Yathrib tadi, ada yang tinggal di dalam kota, yaitu keturunannya Qaynuqa, sehingga disebut dengan Bani Qaynuqa. Ada yang daerah terluar, ke perbukitan, yaitu seperti Bani Nadir. Ya. Jadi yang pertama, teman-teman, tadi kita katakan Qaynuqa, itu yang di dalam, itu kan? Kemudian ada yang di luar yang kita contohkan seperti Bani Nadir, ya. Nah, itu dia di wilayah luar. Ada lagi nanti suku-suku kecil. Ya, suku-suku kecil nanti ada Bani Auf misalnya, ada Bani Tha'labah dan sebagainya. Kurang lebih ada 20. Jadi kalau kita petakan Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi Madinah. Ya, ini Qaynuqa. Ini Quraidah, yang tadi saya belum sebutkan, Quraidah. Kemudian Bani Nadir. Ini yang tiga suku besar. Ini yang dalam kota. Ya, dulu belum ada tol, jadi kita nggak bisa sebut jalan tol dalam kota. Ini masih di dalam. Yang ini di perbukitan. Ya, tapi ini punya pasukan. Ya, punya pasukan. Ini aja ada yang mencatat dalam sejarah. Ada namanya tuh Yakhshallah, nama-nama awalnya itu, ya, punya kitab namanya As-Suffah, ya, namanya As-Suffah, Yakhshallah Yusuf apa siapa namanya itu, ya, pengarangnya itu, ya, punya kitab namanya As-Suffah. Ini sampai mencatat bahwa ini sudah punya 700 nih, ketika ini migrasi ke sini saja keturunannya sampai bikin kuat, jadi secara militer ini sudah punya 700 tentara. Ya, kurang lebih lah, tiga ini rata-rata 700 sampai 900. Jadi kalau ini 700 dikali 3 udah 2100. Ya, tentara sendiri. Jadi ketika mereka masuk, ya, kemudian setelah itu membentuk koloni kuat, ya kan? Jadi secara mereka sudah berpikir secara geopolitik bagaimana, geostrategis bagaimana, dan secara teoritis itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita membangun sebuah tata kota, masyarakatnya ingin kuat, kan? Apalagi sudah dibangun jadi semacam koloni berbangsa, bermasyarakat gitu. Kalau pengen kuat kan stabil, syaratnya dua, ya kan? Satu, stabilitas ekonomi kuasai. Ya alladzi at'amahum min ju', jangan sampai rakyatnya lapar. Maka yang mereka lakukan pertama kali apa? Menganalisis dulu pasarnya bagaimana, gitu kan? Oh, yang menguasain gini Arab Yaman, nih lokalnya gini, ada Nasraninya dan sebagainya. Sudah heterogen dia sih pada masa itu. Maka bagaimana cara merebut pasarnya? Oh, udah, yang eksis ini pecah dulu. Aus dengan Khazraj pecah dulu, setelah pecah ambil alih. Jadi ekonomi dimonopoli oleh ini. Lalu setelah itu siapkan militer. Wa amanahum min khauf. Jadi kalau punya dua syarat ini, stabilitas ekonomi dan kekuatan militer, nah ini syarat pertama akan menjadi negara kuat. Ya, jadi kalau pengen kuat ini. Tapi kalau pengen jadi superpower yang dahsyat, ya, bukan cuma superpower tapi dahsyat di dalamnya, tambah dengan spiritual. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ini tiga rumusan ini ada di Quran surah Al-Quraish. Ya, jadi kalau spiritualnya ini bagus, dia bisa mengendalikan ekonomi dan militer dengan cara yang benar dan bijak. Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, dia nggak punya karakter moral. Sehingga walaupun ekonominya kuat, tapi penipuannya banyak misalnya. Kan militernya bagus tapi bisa berpotensi melukai baik di dalam ataupun di luar. Itu kajian yang lain. Nanti bisa dipakai di geostrategis, geoekonomi, dan juga bisa geopolitik dalam kajian ini. Kita kembali ke sini. Hampir-hampir ya, sedikit ya. Nah, ini suku besarnya. Yang kecilnya ada 20. Nah, ini kalau didetilkan habis waktunya kita. Ya, ada Bani Auf, ada Bani Tha'labah, dan seterusnya. Ini
banyak sekali. Jadi ada 20 suku kecil, 3 suku besar. Jadi ini sudah eksis mereka berkehidupan, dan mereka ingat, imigran, hati-hati, bukan penduduk lokal. Mereka bukan penduduk lokal. Bahkan saat awal tinggal di dalam pun, lebih dulu orang Arab ada di situ dibandingkan dengan orang Yahudi. Ya, jadi asalnya ini bukan penduduk lokal. Ya, tapi mereka menguasai tempat itu, ya. Dan ini problem paling utamanya. Di mana-mana begitu, kalau sudah masuk, yang di dalam harus keluar. Dari dulu sudah begitu. Ya, jadi kalau sudah masuk, yang di dalam mesti keluar, atau dia dirusak. Seperti apa? Yang penting ini yang maju. Nah, ini problem yang ada pada masa itu. Ya, dan itu punya hukum yang diterapkan sendiri. Yang diantara hukumnya pada masa itu, ya kalau ada yang desersi, mereka mesti diusir. Dan problem ini nanti terjadi setelah perang Uhud itu. Jadi mereka sendiri kemudian yang berkhianat, bahkan berencana makar terhadap Nabi SAW, sampai terjadi kemudian perang Khaybar dan sebagainya. Dan akhirnya mereka diusir dengan hukum mereka sendiri. Ya kan disepakati dalam Piagam Madinah itu kalau lompat ya. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa jejak Yahudi di Madinah itu kita akan temukan baik pendekatan Al-Quran, Sunnah ataupun sejarah, ini asalnya sampai muncul Yahudi di Yathrib. Nah, saya mau lompat ketika Nabi Muhammad SAW ya dengan pamannya dari pendekatan sejarah itu diajak gitu kan. Sebetulnya bukan diajak, lebih tepatnya Nabi mengajukan diri ikut kepada pamannya itu untuk ekspedisi. Jadi sudah mulai merantau ya, sudah mulai. Nah, diantaranya kemana? Ke Syam kan, ikut. Dan sangat viral ketika di perjalanan itu sebelum sampai ke tujuan ketemu dengan George, seorang pendeta ya, atau Buhaira yang kita kenal, dan menyampaikan, mengamati dulu kok diliatin. Jadi beliau itu sudah tinggal di gereja itu, di kanisah itu pada saat itu lama hanya untuk menunggu kedatangan Nabi yang diviralkan itu di Taurat dan Injil. Jadi begitu melihat kafilah yang datang itu ya dari Mekah, di perjalanan kok ada satu anak yang diikutin awan ngikut terus itu. Ya, kemudian diistirahat di pohon, satu pohon, daun-daunnya malah neduhi gitu. Ya, neduhi seperti ini. Jadi berubah gitu keadaannya itu. Dan itu pohonnya masih ditemukan sekarang. Jadi mau dibantah itu susah gitu. Bukti sejarahnya terlampau kuat. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dijamu, singkatnya. Begitu dijamu, tadinya ada kekhawatiran kan. Ya, ditanya, kamu siapa gitu kan. Tadinya Abu Thalib nggak ngaku, saya ayahnya. Saya ayahnya. Berkali-kali kemudian bertanya, siapa? Baru kemudian mengaku. Ya, saya adalah pamannya, ayahnya sudah meninggal. Ya, maka kenapa engkau bertanya begitu? Nah, kemudian yang terakhir ingin dibuktikan, minta izin supaya melihat bagian punggungnya. Begitu dibuka, kemudian dalam pundak Nabi, di antara dua pundaknya ditemukan cap kenabian. Maka beliau pada saat itu langsung ya menyadari kebenaran dari apa yang disampaikan di Taurat dan di Injil, bahwa Nabi yang terakhir, penutup, Nabi Agung, Nabi Istimewa itu telah hadir. Maka disampaikanlah kepada Abu Thalib, ya, saya tadi menanyakan itu karena ramalan-ramalan yang disampaikan dalam kitab Taurat, Injil, yang sampai dengan sekarang gitu kan mereka tunggu, akan tiba seorang Nabi Agung, Nabi hebat yang terakhir. Tanda-tandanya yang pertama, ayahnya sudah meninggal ketika dia lahir. Jadi kamu mustahil ya, jadi ayahnya. Kamu pasti walaupun kerabatnya bukan ayahnya gitu kan. Yang kedua, terbukti semua tandanya. Maka disampaikanlah kepada Abu Thalib agar segera dibawa pulang lagi, jangan diteruskan sampai ke tujuan pokok utamanya. Karena anak ini akan menjadi incaran orang-orang Yahudi, kalau tahu akan dieksekusi. Nah, ini menariknya. Kenapa? Kenapa demikian? Tadi, ini menarik nih. Jadi kalau kita ngaji Al-Baqarah sampai di ayat 89 nanti, dan sabar, kita baru ayat 40. Di ayat 89 mereka sendiri yang minta sama Allah. Jadi saat migrasi itu minta sama Allah. Ya, supaya dikirimkan Nabi hebat itu untuk mereka, untuk bantu mereka keluar dari kesulitan. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ya ma'arafu kafaru bih, kan? Fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi mereka sendiri yang minta sama Allah, ya Allah, ya seperti tertulis dalam kitab kami, nanti akan ada nabi hebat yang menolong kami juga, membantu kami, mengeluarkan kami dari kesulitan, menyatukan dalam kedamaian, memimpin dunia dalam kebaikan dan sebagainya. Mereka pengen tuh ya segera berjumpa. Jadi begitu dikirimkan ke mereka, mereka malah mengingkarinya karena satu alasan saja. Apa itu? Karena mereka mengharapkan seorang nabi itu terlahir dari keturunan yang ini, dari genealogi mereka, ya kan? Sampai ke sini, ke Ishak. Ya, jadi keinginan mereka lahirnya dari garis ini, dari manapun, mau misalnya dari ya Yahuda kah, atau kemudian dari Benyamin ke sini ke Yunus kah, atau kemudian dari ke sini ke Lewi dan seterusnya. Jadi, dan
atau dari generasi Yahuda yang dari Isa dan seterusnya. Kalau ini pun mati di sini, ini lahir dari sini gitu kan. Ternyata lahirnya dari mana? Dari Ismail alaihi salam. Ketika lahir dari sini, ini yang nggak bisa mereka terima. Ya kan? Ini yang tidak bisa mereka terima. Maka disinilah muncul rasa iri. Iri tidak diatasi menjadi dengki, ya. Dengki tidak diobati berubah jadi dendam. Ya. Maka ya sudah, kalau mereka nggak dapat, yang lain nggak boleh dapat. Nah ini yang paling bahaya, kan dengki itu seperti itu. Dengki seperti itu. Kalau nggak bisa jadi dendam, kapan aja harus habis. Kalau nggak, beliau keturunannya atau umatnya atau siapapun. Ini yang jadi persoalan paling bahaya tuh di sini. Maka dari situ kemudian balik, putar arah, sampai singkatnya diangkat jadi nabi, jadi rasul, dan tibalah masanya ketika beliau hijrah ke Yathrib, ya kan? Maka ini yang paling menarik. Beliau menemukan komunitas itu kembali, sudah ada eksis di situ. Jadi ketika beliau dari Mekah itu bertugas kan ya, 13 tahun total. Ya, walaupun kalau kita keluarkan masa dakwahnya 10 tahun. Kan 3 tahun 6 bulan pertamanya itu adalah dari mulai mimpi yang benar, kemudian setelah itu ditambah dengan dakwah di kalangan terbatas belum terbuka. Jadi ketika pindah kemudian ke Yathrib dan mulai mengelola di situ, heterogenitasnya disatukan oleh beliau dengan membuat piagam Madinah, bikin kesepakatan, oleh beliau dibaca. Ya, bagaimana Yahudi berupaya untuk membawa faksinya Nabi, ya faksi dimasukkan ke dalam konflik internal Aus dan Khazraj. Maka hal pertama yang beliau lakukan adalah menyatukan dulu Muhajirin dan Ansar, jangan ikut-ikutan ke situ. Jangan jadi faksi baru, kita beri contoh untuk bersatu dulu. Maka dipersatukan Ansar dan Muhajirin. Setelah melihat bersatu, maka Aus dan Khazraj pun ikut. Daripada kita konflik terus, kenapa mesti konflik? Reasonnya apa? Alasannya apa? Maka mereka memilih untuk bersatu. Begitu bersatu ini nggak ada pilihan. Yahudi nggak ada pilihan. Ya, kalau mereka memilih konflik, mereka menghadapi masyarakat yang lebih besar. Akhirnya mau nggak mau mesti berdamai. Ya kan? Ketika berdamai itulah kemudian mereka masuk dalam lingkaran, Nabi bangun kesepakatan. Kalau begitu kita bangun kesepakatan. Karena sepakat untuk damai, kita bikin hukum sama-sama. Maka dibuatlah apa yang disebut dengan piagam. Ya kan? Nah, karena ini sudah mulai cukup baik, mulai ditata, keadaan yang baik, yang sudah mulai eksis, yang punya value. Itu disebut dengan tamadun. Tempatnya disebut dengan Madinah. Ya, jadi beda antara Madinah dengan hadarah. Kalau hadarah yang penting eksis, gimana caranya tempat itu eksis. Jadi peradaban diketahui karena eksistensinya. Ya, baik teknologinya, nanti arsitekturnya, macam-macam itu hadarah. Tapi kalau hadarah itu punya value di dalamnya, punya nilai yang bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, bisa diadopt, itu berubah menjadi apa? Jadi Madinah. Nah, nilai yang diterapkan itu, value-nya dari nilai keislaman, dari din. Makanya ada kaitan antara tamadun Madinah dengan ad-din. Maka dibuatlah disebut dengan piagam Madinah namanya, yang sangat viral. Sampai dengan sekarang kita ketahui, bisa dilacak, dan dokumen sejarahnya ada. Nah, maka tatanan masyarakat pada saat itu sepakat membentuk tatanan masyarakat Madani. Ya kan, civil society, semua bergerak dalam kebaikan, ditetapkan Nabi pemimpin paling tinggi, semua diatur, Nabi stabilkan pasar. Yang tadi dimonopoli distabilkan. Bikin perjanjian militer bagaimana, perjanjian koalisi seperti apa. Ya kan, aliansinya bagaimana, bikin aliansi, kalau Madinah diserang mesti bagaimana dan sebagainya. Jangan ada yang berkhianat. Ya, makanya nanti tadi saya katakan kan, setelah perang Uhud, munafik berkhianat. Jadi setelah perang Khandaq diketahui Yahudi berkhianat. Dan mereka di situ kan diterapkan salah satu poinnya kan ada konsekuensi di antara pertimbangan penerapan hukumnya, salah satunya apa? Menggunakan keyakinan masing-masing. Ya kan? Orang Islam pakai hukum Islam, Yahudi pakai hukum Yahudi dan sebagainya. Dan ketika berkhianat itu hukum Yahudinya diusir keluar. Jadi ketika terusir itu jangan bangun narasi Nabi mengusir, tidak. Nabi itu harus melaksanakan amanat dari undang-undang yang sudah disepakati. Hukum Yahudi yang mengatakan keluar, ya keluar. Ya, itu sudah disepakati. Itu ya, jangan salah tafsir lagi, karena banyak yang tidak paham dipotong-potong dengan tujuan-tujuan yang negatif sifatnya. Maka dalam konteks itu sebelum jauh mereka terusir, ya, setelah banyak-banyaklah, setelah kemudian mencoba memberontak di Khaybar dan sebagainya juga, maka dalam fase menuju itu perjalanannya 10 tahun lagi. Perjalanannya berapa? 10 tahun lagi. Ketika membangun kematangan di Madinah itu, ini Yahudi ini temukan nggak serius, sering ngolok-ngolok. Bahkan umat Islam itu nggak lepas dari sasaran. Perempuan-perempuan diganggu sampai turun ayat hijab, ya kan? Nabi meluruskan, stabilkan pasar, diganggu juga. Masih ada juga kecurangan. Kadang-kadang masih ya mendebat dengan cara yang tidak benar. Ya, sudah bikin piagam Madinah, tapi menjelek-jelekan nabinya ada, nantang-nantang Nabi ada. Sehingga Allah menurunkan ayat-ayat spesial khusus untuk kalangan orang-orang Yahudi yang ada di situ untuk menyadarkan kembali mereka.
Ya, kalian ini arahnya mau kemana, gitu kan? Ya, kalian ini kan secara genealogi sadar dengan nasab kalian, masih tertulis di kitab kalian. Nanti akan banyak turun-turun ayat spesifik tentang Yahudi yang mereka sudah bermukim di Madinah. Ayat-ayatlah yang dikenal dengan Madaniyah. Ayat-ayat yang turun pasca hijrah, spesifik itu ada di wilayah Madinah, yang sebagian segmentasinya adalah untuk mengkhitab atau menyampaikan kembali dengan kuat kepada komunitas atau kalangan masyarakat Yahudi untuk meluruskan gaya hidup mereka seperti yang pernah mereka harapkan. Nah, di antaranya apa? Ada ayat-ayat nanti yang turun dengan kata kerja, misalnya hadu, seperti Al-Baqarah ayat 62. Tenang, kita masih di 40. Nanti di 62 kita dapatkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Itu kan? Nah, itu akar katanya. Kalau kita ambil kepada fi'il madhinya jadi hudna, gitu kan? Ya kan? Hada, kemudian kalau kita masukkan dhamir nahnu di situ jadi hudna. Itu ke akarnya yang taubat, yang kembali kepada jalan kebaikan. Nanti ada yang Yahud, latajidanna engkau akan mendapati Muhammad SAW asyaddu adawatan lil ladzina amanul yahud. Orang-orang yang sering kali mengganggu dan keras sifatnya pertentangan pada umat Islam, dengkinya, dendamnya, macam-macamnya gitu kan, kalangan Yahud. Kenapa disebut Yahud di situ? Untuk memberikan kesan. Dulu kalian pernah menyimpang dan janji pengen jadi baik. Jadi ketika disebutkan sifat Yahud di situ, sebenarnya ada sindiran yang tajam di situ. Bukankah dulu kamu membawa nama ini supaya kamu berubah jadi lebih baik, gitu kan? Nah, kalau belum sadar juga dengan sifat itu, maka disentuh hati yang paling dalamnya dengan nama kakeknya yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang di situ mereka selalu berbangga, diarahkan kepada nama kakek dengan bangga itu. Ya, yaitu gelar tertinggi dari kalangan itu yang didapatkan dengan Israel, hamba Allah, ya, Safiyullah, hamba Allah yang penyayang, yang baik, yang lembut, yang dekat dengan Allah. Maka mereka bangga memakai nama itu dengan nama Bani Israel. Ya, ditarik ke dalam sini Israel, 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 Bani Israel. Maka ketika Bani Israel itu ditampilkan, Allah membalik mempertanyakan, kamu membawa nama yang lembut itu, yang halus, yang cinta damai itu, sedangkan perilaku kalian kok jauh dari itu, kok bisa gitu kan? Maka dikhitablah, diajak bicara dengan nama itu, ya Bani Israel. Jadi kalau sudah sampai kepada kata ya Bani Israel, ya-nya kan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil untuk yang dekat, menengah, dan jauh. Harfun nida'il qarib, mutawassit, wal ba'id. Dipanggil, hei, kamu yang mengklaim diri sebagai anak keturunan hamba Allah yang soleh, yang lembut, yang baik itu. Baik engkau dekat, menengah, ataupun jauh. Ya kan? Kenapa berbuat begini? Ya kan? Kenang lagi coba cara genealogis kalian. Udhkuru ni'matallahi allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba deh kamu kan tahu sejarah. Kamu ini menjaga nasab. Kamu bahkan tahu di kitab kamu akan begini, nunggu Nabi. Cobalah diingat, kalau kamu memang benar keturunan hamba Allah yang saleh itu. Coba ingat-ingat masa-masa sebelumnya bagaimana kamu dapat kenikmatan. Di Nabi kamu sebelumnya, aku berikan kepadamu. Ya kan? Wa aufu bi'ahdi. Dan kamu punya komitmen kepadaku. Kamu nunggu Nabi, komitmennya begini. Ya kan? Kamu ingin berubah, komitmennya begini. Kalau kamu ikuti itu, ufi bi'ahdikum. Ya kan? Aku pasti akan penuhi janjiku. Yang tadi, yang saat kembali kita ke Al-A'raf ayat 156. Aku janjikan, aku berikan semua kebaikan, kemuliaan, kenyamanan. Tapi kalau engkau masih menyimpang, berbuat semaumu silahkan. Tapi ingat, wa iyaya farhabun. Satu saat kamu kembali kepada aku. Dan di situ perhitungan kita akan sangat jelas dan tidak ada waktu lagi untuk mengevaluasi atau meralat kembali apa yang telah dilakukan. Itulah ayat ke-40 ketika muncul. Jadi konstruksinya ayat 40 ini ingin membangun sebuah contoh komunal kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai contoh pelajaran di masa lalu yang value-nya akan terus terbawa berdasarkan pergantian zaman. Jadi kalau kita ngaji di sini dan belajar tentang karakteristik Yahudi Madinah, kita akan temukan nggak jauh beda perilaku dan sifat-sifatnya dengan Yahudi masa lalu, ya kan? Ya, sifat-sifat yang ingin mendominasi, sifat-sifat selalu ingin tampil yang lebih hebat, merasa yang paling tinggi, ingin menguasai segalanya di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, bagaimana bisa eksis, kemudian menjaga klannya saja, menganggap yang paling hebat, nggak boleh bercampur dan sebagainya, dijaga. Nah, itu yang terwariskan ada. Ya, padahal Allah sudah mengirimkan nabi-nabi kepada mereka untuk memberikan penjelasan tentang kesetaraan, tentang kemuliaan, tentang kebersamaan, tentang kemanusiaan, nilai-nilai yang tinggi, dan puncaknya diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa beliau stabil, masa sahabat stabil, nyaman, damai. Ya, tapi ketika itu kemudian ditinggalkan, nilai-nilai tadi umat Islam pun tidak kembali mengkaji lagi sejarahnya, mendalami Qurannya, hadisnya. Maka sisi lain Yahudi juga mendapatkan momentumnya untuk kembali menata lagi, dan nata maksudnya ego mereka dikumpulkan kembali. Maka yang sekarang pun tidak jauh dengan apa yang terjadi di masa lalu.
Jadi kalau kita ingin kembali, khususnya umat Islam itu, untuk menata kehidupannya lebih baik, lebih rapi, maju lagi, kuat di ekonomi, kuat di aspek-aspek yang lainnya, gitu kan. Kemudian juga kita bisa tata dengan bagus dan sumbangsihkan di mana tempat kita tinggal, ya. Seperti orang tua kita dulu lakukan. Orang tua kita bikin syarikat dagang Islam kan, waktu mereka kaya-kaya dibantu, ya, untuk bisa mensupport kepada negeri ini, ya, sampai kedutaan Amerika tuh, ya saya pernah ke Washington itu kan salah satunya bisa eksis itu siapa yang menyumbang, silahkan tanya pada teman-teman yang tahu sejarah di sana. Itu kan orang-orang pengusaha-pengusaha muslim yang waktu itu mereka iuran ikut dengan Bung Karno ke sana, ya, bukan hanya pemikirnya. Jadi semua berdedikasi dan nggak pernah pamrih gitu. Ya, itu dokumen-dokumen itu membuktikan di Jogja bagaimana sultan-sultan dan sebagainya, gitu kan, bisa membantu untuk NKRI sekian juta gulden, Sultan Syarif Kasim juga, ya, yang kemudian di wilayah Melayu yang sebagian pejuangnya kemudian ada di Rempang dan sebagainya, itu waktu itu juga iuran kalau nggak salah sampai 8 juta gulden tuh, ya, berapa triliun tuh, ada yang menghitung 50 sampai mendekat ke 100 triliun kalau dikonversi kekinian, dan itu melobi semua wilayah-wilayah itu untuk mau ikut ke NKRI bareng-bareng supaya bisa eksis bareng-bareng semua. Jadi kan yang sebagian pejuangnya tuh ada nenek moyang dan sebagainya tuh di Rempang kekinian, dan dokumennya saya kira dari narasi sejarah tuh ada yang terdokumentasikan baik juga di Leiden, ya, dokumentasinya beberapa sudah memviralkan bahkan gitu. Jadi saya pikir semua mesti kembali. Jadi umat Islam itu kalau mereka sukses, ya, itu selalu didedikasikan untuk tempat di mana mereka menetap, ya, membangun negaranya, karena itu sudah doktrin dalam Al-Quran, itu doktrinnya bangun negara tempat kamu tinggal, makmurkan, kemudian sejahterakan dan sebagainya. Kalau kamu usaha, bantu dari usaha kamu supaya negara kamu berhasil, bukan mengambil dari negara, kan, yang untuk digunakan untuk berfoya-foya atau hanya membantu eksistensi dirinya, menepikan yang lain dan mengabaikan. Bukan itu bukan tipikal orang Islam. Orang Islam nggak akan demikian. Negaranya diserang, dia nomor satu tampil di depan, ya, dan cinta nabinya luar biasa, apalagi di Indonesia, ya, yang bertato, yang mabuk aja kalau maulidan keluar semua. Itu bisa jaga, bisa salawatan. Itu luar biasa gitu kan. Jadi saya berharap teman-teman, ya, kadang-kadang Allah itu menyadarkan kita dengan berbagai keadaan, tapi jangan sampai disadarkan lewat musibah. Ya, lebih baik disadarkan dengan kesadaran hati kita untuk ngaji lagi, ya kan? Jauhi tindakan provokatif, jauhi tindakan-tindakan memecah belah, mencela dan sebagainya. Bersatu umat Islamnya. Terus itu saling mengisi, kenalan loh. Kenapa sih nggak pernah membangun satu persahabatan? Kan kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi pengusaha-pengusaha jangan main-main sendirian. Di mana daerahnya? Anda tinggal daerah mana? Provinsi mana? Bikin database, kenali dengan teman-teman yang lain. Berapa populasi muslim yang ada di situ? Kompak teman-temannya. Bikin usaha yang baik. Kemudian CSR-nya dipakai untuk menghidupkan mereka-mereka yang di bawah batas-batas, misalnya kesejahteraan yang cukup. Supaya mereka naik status, dari miskin naik lagi. Bikin aplikasi. Aplikasinya dijadikan UMKM, ya, hidup nanti di situ. Semua menyatu. Jadi kalau sudah sukses, kontribusi, bangun daerah masing-masing. Kalau yang ada jabatan, bikin kebijakan yang baik. Kan disumpahnya itu Al-Quran di atas kepalanya. Ya, dan itu jadi pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Takut. Ya, kembali ke ayat tadi. Kalau memang ngaku umatnya Nabi Muhammad, ya suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Mau apa berjumpa dengan Nabi? Coba. Wafat dalam keadaan sedang korupsi, menikmati harta korupsi, dan ingin bertemu dengan Nabi. Nggak malu tuh. Ya kan? Jadi intelektual yang menggunakan ilmunya untuk menipu, lalu merasa bangga ketemu Nabi, nggak malu tuh kalau meninggal ketemu Nabi begitu. Ya? Jadi pejabat yang kemudian menyalahgunakan wewenang dan mengaku muslim, disumpah pakai Quran, masih mau ketemu Nabi, nggak malu. Jadi kiai, jadi ustadz, ya, tipu-tipu pakai ayat dan sebagainya, dan merasa bangga dengan itu, nyari amplop, nyari popularitas, bangga ketemu Nabi begitu. Takillah ya akhi, takwalah kepada Allah. Meninggal antum, saya meninggal, kita meninggal. Takwalah kepada Allah. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing, kita saling mendoakan, menyatu dengan yang lainnya, dan yakinkan pada diri kita berbuat baik, bangun negeri ini, cintai negeri ini, bersatu dalam kemuliaan. Setelah itu tunggu sampai kita kembali kepada Allah. Dan bagaimana hisab akan terjadi kepada kita semua. Wa iya ya farhabun. Pada akhirnya bukan hanya Yahudi, kita pun semua akan pulang kepada Allah. Cukuplah kasus ini disampaikan untuk memberikan kesan perubahan pada diri kita menjadi lebih baik, ya. Dan saya kira semua kita harus membangun kesadaran, ya, saling memaafkan dalam kebaikan, menata dengan baik lagi, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kemuliaan.
Masya Allah, nggak terasa nih. Yang mau tadinya setengah 9 jadi jam 9 kita selesai. Lewat sedikit. Teman-teman, itulah ayat 40. Mohon izin saya uraikan sedikit agak mendetail, sehingga pemahamannya itu bisa lebih tajam kita dapatkan. Ya.